Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5A akan mempresentasikan hasil kerja kami untuk memenuhi proyek UAS mata kuliah Teknologi Pemrosesan Bahan Pangan. Produk yang kami inovasikan berjudul Food Strips. Kelompok kami beranggotakan 5 orang. Untuk anggota pertama ada Andini Nur Aisyah dengan NPM akhir 01, kemudian Izan Febrian NPM akhir 07, Kaori Analia Putri NPM akhir 08, Naomi Jerry Simanjuntak NPM akhir 012, dan Sakif Motohar NPM akhir 015. Presentasi kami hari ini mencakup pendahuluan, spesifikasi proses, rancangan produk, evaluasi ekonomi, dan strategi pemasaran. Selanjutnya dilanjutkan rekan saya. Baik, untuk yang pertama ini ada latar belakang, yaitu dalam beberapa dekade terakhir, kesadaran masyarakat terhadap pola makan sehat itu meningkat. Dengan konsumsi buah-buahan rutin, diakui penting untuk kesehatan berkat kandungan vitamin, serat, dan antioksidannya. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram buah dan sayur per hari untuk mencegah penyakit tidak menular. Namun, data yang menunjukkan konsumsi buah di Indonesia masih rendah, hanya 5% penduduk memenuhi anjuran tersebut. Data tersebut dari Riskesdas 2018. Kendala utamanya yaitu kurangnya kepraktisan buah segar, terutama bagi masyarakat urban dengan gaya hidup yang sibuk. Solusi seperti jus siap saji, buah potong kemasan, dan selai buah menawarkan kemudahan, tetapi memiliki keterbatasan seperti penambahan gula, daya simpan pendek, atau kehilangan nilai gizi. Nah, sebagai solusi yang lebih baik, Fruit Strip hadir dengan kepraktisan tinggi, nilai gizi yang terjaga, dan daya simpan yang baik. Produk ini memanfaatkan berbagai buah seperti stroberi, alpukat, dan mangga untuk menyediakan manfaat kesehatan dalam bentuk yang menarik dan mudah dikonsumsi. Selain itu, pengolahan buah mendekati masa simpan menjadi Fruit Strip mendukung pengurangan limbah pangan sejalan dengan konsep berkelanjutan dalam industri pangan. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara mengembangkan produk Fruit Strip yang mempertahankan nutrisi asli dari buah stroberi, alpukat, atau mangga. Yang kedua, bagaimana proses pengolahan dan pengeringan buah yang tepat untuk menghasilkan tekstur Fruit Strip yang menarik. Yang ketiga, apakah produk Fruit Strip dapat diterima oleh konsumen dari segi rasa, tekstur, dan kemasannya. Yang keempat, bagaimana daya simpan dan stabilitas kualitas produk Fruit Strip selama penyimpanannya. Kemudian di sini ada tujuan. Tujuan yang pertama, mengembangkan inovasi produk pangan berupa Fruit Strip yang terbuat dari beberapa jenis buah, yaitu stroberi, alpukat, atau mangga, dengan mempertahankan kandungan nutrisi utamanya. Yang kedua, mengidentifikasi metode pengolahan yang optimal untuk menghasilkan Fruit Strip dengan rasa dan tekstur yang sesuai dengan preferensi konsumen. Yang ketiga, mengukur penerimaan konsumen terhadap produk Fruit Strip dari satu buah tertentu melalui uji coba pasar. Dan tujuan yang terakhir, menentukan daya simpan produk dan memastikan kualitas tetap terjaga selama proses distribusi dan penyimpanan. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Keterbaruan produk Fruit Strip terletak pada inovasi transformasi buah segar menjadi cemilan praktis yang tetap bergizi, menjawab kebutuhan gaya hidup modern yang sibuk. Dengan mempertahankan nilai gizi, rasa, dan tekstur alami buah, produk ini memberikan alternatif cemilan sehat tanpa kompromi pada kualitas, pemilihan bahan baku segar, proses pengolahan yang cermat, dan kemasan menarik menambah daya tarik produk, sekaligus mendukung tren konsumsi yang lebih peduli kesehatan dan keberlanjutan. Melalui pendekatan ini, Fruit Strip tidak hanya memenuhi permintaan pasar, tetapi juga mempromosikan pola makan sehat dan keberlanjutan secara inovatif. Kemudian untuk spesifikasi proses pemilihan bahan baku yang digunakan yaitu buah mangga, stroberi, alpukat, gula pasir, pektin, dan juga asam sitrat. Kemudian untuk proses pengolahan, bisa dilihat dari block flow diagram ini. Pertama yaitu preparasi bahan baku seperti mangga, stroberi, dan alpukat itu masuk ke pencucian. Setelah pencucian, masuk ke mesin pemotong otomatis. Kemudian setelah dipotong, penghalusan buah akan dihaluskan menjadi pasta. Kemudian setelah itu pencampuran gula, pektin, dan asam sitrat ditambahkan dalam proporsi tertentu. Kemudian yang keempat yaitu pemanasan. Setelah pasta campuran dipanaskan campuran buah dan bahan tambahan pada suhu 70-85 derajat Celcius. Pektin diaktifkan oleh panas untuk mulai membentuk gel. Kemudian pengentalan. Proses
Campuran kemudian dipindahkan ke evaporation tank untuk proses pengentalan lebih lanjut. Kemudian ada keenam penghamparan. Campuran dihamparkan secara merata di atas conveyor dengan ketebalan yang diinginkan. Kemudian pengeringan. Campuran yang masih basah masuk ke dalam oven dehidrator. Suhu pengeringan diatur pada 50-60 derajat Celcius untuk mengurangi kadar air hingga mencapai 10-15%. Waktu pengeringan sekitar 6-12 jam di dehidrator. Kemudian setelah itu 8 pemotongan. Memotong lembaran food strip sesuai ukuran dengan spesifikasi produk. Kemudian setelah itu pendinginan untuk mendinginkan produk sebelum dikemas. Kemudian pengemasan, fruit strip masuk ke pengemasan. Dan juga setelah itu ke penyimpanan, produk disimpan di tempat yang kering dan sejuk untuk menjaga kualitas dan umur simpan. Selanjutnya itu ada alat proses. Yang pertama itu fruit washing machine. Itu fungsinya untuk membersihkan buah dari kotoran, debu, sisa pestisida, dan mikroorganisme yang menempel pada permukaan buah sebelum diproses lebih lanjut. Yang kedua itu ada fruit peeling and cutting machine. Itu fungsinya untuk mengupas kulit buah dan memotongnya menjadi potongan kecil untuk mempercepat proses penghalusan. Next. Selanjutnya itu ada fruit crusher. Itu fungsinya untuk menghaluskan buah menjadi puree atau pasta sebagai dasar pembuatan fruit strips. Yang keempat itu ada mixing tank. Itu fungsinya untuk mencampur pure buah dengan bahan tambahan seperti gula, pektin, dan asam sitrat untuk memastikan homogenitas sebelum proses pemasakan. Next. Yang kelima itu ada steam jacket kettle. Itu fungsinya untuk memasak campuran pure buah dan bahan tambahan pada suhu tertentu untuk mengaktifkan pektin dan membuatnya campuran mengental. Yang keenam itu ada evaporator tank. Itu fungsinya untuk mengurangi kandungan air dari campuran pure buah setelah proses pencampuran di mixing tank. Proses ini untuk menghasilkan campuran yang lebih kental dan pekat sehingga dapat diolah lebih lanjut menjadi lembaran fruit strip yang teksturnya yang kenyal. Next. Yang ketujuh itu ada conveyor belt. Itu untuk menghamparkan campuran pure buah yang sudah dimasak secara merata di atas conveyor sebelum pengeringan. Yang kedelapan itu dehidrator. Itu fungsinya untuk mengeringkan campuran yang sudah dihamparkan hingga kadar air turun sekitar 10-15%. Next. Yang kesembilan itu automatic cutting machine. Itu fungsinya untuk memotong lembaran fruit strips yang sudah kering sesuai ukuran yang diinginkan. Ke-10 cooling conveyor. Itu fungsinya untuk mendinginkan fruit strips setelah dipotong untuk menjaga stabilitas tekstur sebelum dikemas. Next. 11 itu automatic packaging machine. Itu fungsinya untuk mengemas fruit strips dalam kemasan plastik food grade yang kadap udara untuk menjaga kesegaran dan memperpanjang umur simpan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada rancangan spesifikasi ukuran produk. Yang pertama itu dimensi produk makanan dengan panjang 10 cm, lebar 5 cm, ketebalan 0,25 cm, dan berat produk 15 gram dengan gambar terlampir. Nomor 2 ada dimensi kemasan produk. Dimensi kemasan produk dengan ukuran 12 x 8 cm, kemasan dirancang dalam plastik berbasis polyolefin, juga dilengkapi dengan lapisan dalam berbahan aluminium foil. Selanjutnya, desain visualisasi produk. Di desain packaging kami mencantumkan komposisi, kemudian cara penyimpanan, kemudian varian rasa dan berat bersih. Selanjutnya ada keterangan wilayah produksi dan expired. Untuk tampak depan terdapat seperti di gambar sebelah kiri dan tampak belakang juga sama. Kemudian ini untuk rasa varian strawberry, selanjutnya varian rasa mangga, selanjutnya varian rasa alpukat. Ada evaluasi ekonominya. Untuk biaya produksinya itu sendiri, perhitungan biaya tetap ditambah biaya variabel. Untuk biaya tetapnya itu sendiri meliputi sewa pabrik, gaji karyawan, penyusutan mesin, listrik, dan air. Total biayanya yaitu 263 juta. Lalu untuk biaya variabelnya itu sendiri mencakup bahan baku dari produknya itu sendiri, stroberi, mangga, alpukat, dan bahan tambahannya gula, pektin, dan asam sitrat. Untuk total biaya variabelnya itu sendiri berjumlah 302.750.000. Lalu untuk total dari biaya produksinya itu berjumlah 565.750.000. Lalu untuk kemasan per unitnya kita memiliki 60.000 kemasan produk dengan 20.000 produk pada masing-masing varian rasa. Untuk biaya kita
asumsikan 150 juta, jumlah kemasannya itu sendiri 60.000, lalu kita bagi 150 juta dibagi 60.000, yaitu harga kemasan per unitnya 2.500 per kemasan. Lalu ada harga jualnya itu sendiri. Untuk harga jualnya kita mengambil untung 30% dari total biaya produksi. Setelah dikalkulasikan, target labanya itu sendiri berjumlah 169.725.000. Lalu untuk harga jual per unitnya, total biaya produksi ditambah target laba berjumlah 735.425.000 untuk total pendapatannya. Untuk kalkulasi dari harga jual per unitnya itu sendiri, total pendapatan dibagi jumlah produksi ditambah biaya kemasan. Totalnya itu sendiri menjadi 14.757, lalu kita bulatkan menjadi 15.000. Untuk perhitungan BEP atau break-even point-nya, biaya variabel per unitnya itu sendiri berjumlah 5.000, lalu kalkulasi dari break-even point-nya, total biaya tetap per harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Lalu hasilnya 56.830 unit. Lalu selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada analisis pasar. Di sini ada target pasar. Nah, produk fruit soup ini ditujukan untuk dikonsumsi oleh masyarakat berusia di atas 7 tahun dengan target sebagai berikut. Yang pertama, ada anak-anak dan remaja dimakan untuk camilan sehat dan menarik. Yang kedua, ada orang tua yang peduli kesehatan sebagai alternatif camilan rendah kalori dan bebas bahan pengawet. Yang ketiga, ada keluarga aktif dimakan untuk camilan praktis dalam kegiatan liburan keluarga atau perjalanan. Next. Kemudian ada tujuan pemasaran. Di sini tujuan pemasarannya yang pertama, membangun kesadaran merek atau brand awareness untuk meningkatkan pengenalan produk di kalangan konsumen. Yang kedua, untuk meningkatkan penjualan dengan mencapai target penjualan dalam 1 tahun pertama setelah peluncuran. Yang ketiga, menjangkau pasar yang luas dengan memasuki pasar lokal, regional, hingga nasional. Selanjutnya itu strategi pemasaran. Yang pertama itu ada produk fruit strip dikembangkan dengan fokus pada kualitas, rasa, dan manfaat kesehatan. Strategi pengembangan produk mencakup inovasi rasa, menghadirkan varian rasa yang digemari banyak orang, antara lain itu mangga, stroberi, dan alpukat. 2. Kemasan menarik, itu desain yang mencolok, berwarna cerah, dan ramah lingkungan untuk menarik perhatian konsumen. Yang ketiga itu ada informasi nutrisi yang menampilkan informasi kandungan nutrisi secara jelas untuk menarik perhatian konsumen yang peduli kesehatan. Yang kedua itu harga. Strategi penetapan harga bersaing dilakukan dengan harga perkenalan. Yang pertama, harga perkenalan memberikan diskon pada tahap awal peluncuran untuk menarik konsumen baru. Yang kedua itu menawarkan produk dalam ukuran kecil atau snack size dengan harga terjangkau untuk anak-anak dan paket hemat untuk keluarga. Next. Ketiga itu ada promosi. Strategi promosi yang dilakukan yaitu yang pertama dengan media sosial menggunakan platform seperti Instagram, TikTok, dan Facebook untuk memperkenalkan produk. Kontennya itu berupa video pendek dan testimoni konsumen. Yang kedua itu influencer marketing dengan bekerja sama dengan influencer di bidang makanan sehat untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Yang ketiga itu sampling gratis dengan menyediakan sampel di supermarket, acara komunitas, dan acara atau kegiatan sekolah. Yang keempat itu program loyalitas dengan memberikan poin atau hadiah untuk pembelian berulang melalui platform e-commerce. Yang keempat itu ada distribusi, saluran distribusi yang digunakan. Yang pertama itu toko retail, contohnya menjalin kerjasama dengan supermarket dan minimarket. Yang kedua itu platform online dengan menjual produk di marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Yang ketiga itu kantin dan kafe dengan memasukkan produk ke sekolah, universitas, dan kafe yang menyediakan menu sehat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.